Cedok ini ke sebelah sini, satu cedok nih lagi ke sebelah sini, yang berikut itu di bagian belakang situ. Selamat pagi semuanya, sahabat petani kelapa sawit, khususnya sahabat John Kreatif. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang melakukan kegiatan memupuk lagi. Nah, sedangkan tanaman yang akan kita pupuk pada hari ini ya, yang di belakang kita ini sudah berusia 43 bulan pada hari ini. Nah, jadi sebentar lagi 4 tahun. Nah, jadi apa saja pupuknya ya, nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman. Nah, ini kebun yang ada di sekitar sini dari 0 ya sampai hari ini, sampai 43 bulan, kita selalu menggunakan pupuk yang namanya pupuk majemuk jenis NPK. Nah, nanti teman-teman bisa lihat seperti apa perkembangannya yang ada pada tanam di kita sini. Ini topaz varietas 1 ya. Nah, jadi ini penampakannya di belakang kita ini. Nah, lalu nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kita melakukan pemupukan pada tanaman yang ada di belakang kita ini. Nah, jadi supaya tidak lama-lama, yuk ikuti terus video ini supaya teman-teman bisa melihat lebih jelasnya. Nah, jadi sebelum kita menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kita menebarnya, lalu kita akan tunjukin dulu tentang pupuk yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, sedangkan pupuk ini kan udah sering kita gunakan dari usia 3 tahun kemarin tuh. Nah, jadi unsur haranya seperti ini ya, 13, 6, 27. Nah, jadi di sini ada 4% magnesiumnya, ada 0,65% B2O3, itu ada boron di situ. Nah, jadi pupuknya sejenis ini. Nah, jadi kalau untuk dosis ini umumnya kita dimulai dari awal tahun ya. Ini kan awal tahun nih. Kita sudah menggunakan dosis 2,5 kg. Loh, kok banyak sekali? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di usia seperti ini, lalu kita menggunakan dosis yang 2,5 kg per pohonnya. Nah, jadi ini kan ceritanya sebelum kita melakukan pupuk ini, menerapkan pupuk ini, tentu kita menerapkan yang namanya dolomit. Nah, itu udah umum itu di awal tahun tuh. Ya, karena di kandungan pupuk ini tadi dia hanya 4% magnesiumnya. Jadi maka kita sebelumnya terapkan dolomit. Nah, itu selalu itu tiap tahun di awal tahun kita lakukan dolomit. Setelah itu baru kita lanjut dengan pupuk ini tadi. Nah, jadi dosis 2,5 kg. Kenapa 2,5 kg? Nanti teman-teman lihat. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, jadi nih penampakannya. Nah, umumnya itu ya karena tanaman ini sudah aktif berbuah, udah aktif panennya. Tentu kita akan menambah dosisnya lebih banyak. Ya karena untuk mengganti buah yang sudah kita kuras, yang sudah kita panen. Jadi semakin banyak buah yang kita dapatkan, tentu dosis pupuk itu akan selalu kita tingkatkan sebagai penggantinya. Nah, jadi kalau pupuknya tidak kita tingkatkan, otomatis ini pohon tanaman ini tidak bisa berkembang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat penampakannya. Nah, nanti selengkapnya di bagian depan sana nanti akan saya tunjuk lagi kepada teman-teman. Sekaligus akan saya tunjukin cara kita menebar pupuk itu tadi. Nah, penampakannya seperti ini. Ini musim hujan ya. Nah, ini sebelum yang 2,5 kg ini, awalnya itu kita kan menerapkan pupuk majemuk itu tadi kan cuma 3 kali per tahun. Nah, jadi untuk tahun yang kemarin ya, ini kita lakukan pemupukan dengan dosis 1,5 kg, 1,5 kg, lalu 2 kg. Nah, ini yang terakhirnya kan di bulan 9 nih, 2 kg. Nah, jadi di bulan 1 ini, bulan Januari ini, lalu kita tingkatkan menjadi 2,5 kg. Nah, nanti untuk yang berikutnya kita lihat lagi perkembangannya. Bagian tanam ini seperti apa. Nah, umumnya sih biasanya kita ratakan. Ya, terkadang kita turunin sedikit. Nah, jadi seperti itu. Udah tidak kita tingkatkan lagi dosisnya. Nah, tuh contoh buah-buahnya seperti ini. Nah, jadi selengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di bagian depan sana ada cara kita menebarnya ya. Supaya teman-teman bisa tahu teknik pemupukan kita. Nah, ini seperti ini dia ya. Nah, tuh. Ini yang bagian di sini nih. Lokasi ini agak-agak berpasir nih di sini. Nanti teman-teman lihat juga di bagian depan situ seperti apa perkembangannya.
supaya tidak dibilangnya cuma menunjukin yang satu pohon doang. Nah, seperti ini ya, 43 bulan. Kalau untuk buah menurut kita ya lumayan lah, 43 bulan seperti ini. Sedangkan hasilnya ada tuh di video pojokan tuh hasil buah yang selalu kita dapatkan di kebun yang ini ya. Ini contoh buahnya, tandan buah udah besar-besar. Jadi ini udah berat-berat ini. Nah, ini pentingnya kita lakukan pemupukan yang rutin. Nah, jadi itu teman-teman, ini teknis pemupukannya. Yang namanya memupuk itu lakukan di pagi hari. Lakukan di pagi hari ya. Dimulai dari misalnya jam 6, ya paling lambat jam 7. Lalu kalau musim panas ya sampai jam 11. Nah, setelah jam 11 kita hentikan. Kenapa tidak boleh di tengah hari atau siang hari? Karena pupuk itu, apapun jenis pupuknya, selain dolomit dengan rock fosfat, itu bisa menguap. Itu apa namanya? Gampang meleleh pupuknya. Jadi seperti itu. Maka kita harus melakukan di pagi hari. Kecuali misalnya cuaca seperti ini, musim hujan, agak mendung-mendung, ya tidak masalah. Ya karena dia kan lembab, dingin. Nah, ini golongan yang terkecilnya. Nah, ini agak kecil nih pohonnya. Tapi kalau untuk buah lumayan. Nah, jadi selengkapnya ikutin terus video ini sampai ke depan sana. Nah, berikut kita menebar pupuk ini ya. Nah, jadi cara nebarnya sederhana sekali. Cuma walaupun ini sederhana sekali ya, ini ada teknisnya. Nah, ini kan 2,5 kg. Jadi ini kita lakukan 3 kali serokan. Kenapa dilakukan 3 kali? Nah, yuk kita lihat. Begini caranya. Nah, kalau dia 3 kali kan gini tuh, lalu ke pohon yang berikutnya lagi. Nah, kalau dia 3 kali, otomatis ini full kelilingnya. Nah, ini yang dinamakan tebar keliling. Nah, jadi teknisnya itu, ini yang perlu dipahami. Yang penting pupuk ini nempel di tanah ya, jangan sangkut ke semak-semak liar. Nah, itu. Tapi sebelum kita melakukan pemupukan, tentu kita bersihin dulu di bagian piringannya. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, Haji, yuk kita lanjut lagi. Nih, pohon ini. Nah. Jadi satu cedok ini ke sebelah sini, satu cedok ini lagi ke sebelah sini. Yang berikut itu di bagian belakang situ. Nah. Nah, jadi seperti itu cara kita. Misalnya ini sempit ya, kita tebar aja di bagian sini ya, tidak apa-apa. Nanti pupuk ini bisa menghampar sendirinya. Nah, jadi supaya tidak bertumpuk. Nah, jadi pada intinya pupuk ini tidak boleh bertumpuk kemanapun. Yang penting di sekitar tanaman ini dia harus menebar. Jangan lupa kira-kira 1 meter ya dari pangkal tanaman ini. Nah, jadi seperti itu teknis cara kita menebarnya. Nah, kawan-kawan, setelah kita tebar tadi, lalu kita lihat. Nah, ini seolah tidak ada bekas pupuk ya. Nah, karena dia rata menebarnya. Nah, jadi ini tidak bertumpuk. Nah, maka dia mampu menghasilkan bonggol tanaman jadi seperti ini. Ya, buahnya seperti ini juga. Ya, memang buahnya sih belum besar-besar. Cuma bonggolnya sangat, menurut kita itu sangat udah oke lah ini ya, usia segini. Ini 43 bulan. Nah, tuh. Kita lihat di pohon yang lainnya tuh. Seperti ini dia. Ya, kalau masalah hasil per bulannya ya tentu ini belum kita mampu pastikan ya. Cuma yang terakhir kemarin sih yang sampai bulan Januari terakhir ya.
Ini kan baru dipanen nih. Kalau dibagi per hektarnya ini udah mampu 1,6 ton per hektar. Jadi satu kali panen itu sekitar 800 kilo sehektar. Nah, jadi penampakan buahnya seperti ini. Nah, semoga kedepannya bisa meningkat lagi. Ya, karena ini pun kita maklumin juga ya, lokasinya berpasir nih ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, tapi sedangkan buahnya masih mampu juga kita pertahankan ya, karena dosis pupuknya itu boleh dikatakan cukup. Ya, tergantung kondisinya juga. Kadang-kadang kalau memang dia masih belum mampu ya, kita tambahin lagi. Ya, kalau memang udah cukup ya kita pertahankan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk tahun yang ke depan ini sampai usianya 4 tahun nanti rencana kita ini mau kita terapkan dosis 6,5 kilo untuk per pohonnya per tahun. Rencananya ya. Ya, semoga harga tetap bertahan ya, sehingga kita mampu nanti untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman ini. Nah, ini berpasir nih lokasinya, tapi buah masih lumayan tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat sampai depan situ. Ya, semoga tidak dibilang nunjukin cuma 1 hektar 1 pohon. Tuh, dari bagian daunnya saja teman-teman bisa lihat, walaupun lokasinya tuh dipenuhin pasir tuh, banyak pupuk ureanya. Nah, masih mampu dia. Maka itu pupuknya itu harus betul-betul konsentrasi. Jangan dengar 2,5 kilo, wow banyak sekali. Ya, itu kan di awalnya saja. Nah, nanti mungkin kedepannya 2 kilo, nanti 2 kilo gitu. Ya, kalau memang keadaan buahnya makin meningkat banyak ya tidak masalah kita banyakin pupuknya. Ya, karena yang paling rawan tuh tanam kelapa sawit di usia seperti ini. Ya, kalau usia seperti ini udah kerdil, belum 4 tahun, berarti itu kecil harapan. Ketika nantinya itu pohon tanam ini bisa besar. Ya, intinya ini kan kalau pohonnya besar otomatis buahnya bisa banyak. Nah, jadi kita pupuknya itu udah santai. Kalau pohonnya udah besar ya tuh. Ini baru kita panen nih 1 minggu yang lalu. Ini mungkin 2 minggu ke depan kita panen lagi ini. Nah, jadi untuk teman-teman itulah tadi, dan seperti itulah cara kita menerapkan pupuk pada tanaman yang ada di sekitar sini. Ini usianya 43 bulan. Nah, seperti ini ya untuk kawan-kawan. Jadi kita akan lanjut pupuk lagi. Oke teman-teman, nah jadi seperti itulah tadi cara kita melakukan pemupukan. Nah, jadi kesimpulannya intinya pupuk itu rutin ya. Jadi semakin banyak buah yang kita ambil ya, tentu dosis pupuknya itu akan selalu kita pertahankan. Supaya apa? Ya karena di masa usia masih mulai panen ya, ya seperti yang kita miliki tadi itu usia 43 bulan ya. Jadi ini yang betul-betul full pemupukannya supaya menjaga bonggol dan pohon tanam ini tetap lebih berkembang ya, karena ini supaya pondasinya itu lebih kuat. Nah, maka itu dosis pupuk itu selalu kita pertahankan selagi mampu. Nah, kalau tidak mampu itu lain ceritanya. Itu kecuali yang belum menghasilkan, itu boleh mengatakan tidak mampu. Apalagi dengan kondisi harga yang seperti saat sekarang ya, di atas 2000-an, tentu menurut kita itu song, tetap ada untung lah, walaupun tidak banyak tapi ada untung. Nah, jadi itulah yang namanya proses bertani. Bukan berarti begitu udah ada hasil langsung kita ambil hasilnya saja, tidak kita kembalikan lagi energi yang sudah dikeluarkan oleh tanaman ini. Oke, selamat melakukan aktivitas. Semoga kita tetap semangat dan sukses untuk para sahabat petani mandiri.